Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Ivan Pradani dari kelas MJ19H. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah merek yang sudah saya rencanakan pada saat awal pelajaran kewirausahaan di semester 3 ini, yaitu mereknya Uncle Jamu. Nah, Uncle Jamu ini menjualnya produk apa sih? Produknya ya sudah pasti kita tahu, minuman kesehatan, karena kan dari namanya aja Uncle Jamu, belakangnya jamu, pastinya jamu itu adalah yang kita tahu minuman kesehatan. Dan juga di sebelah kanan itu ada logo Uncle Jamu, yang dimana slogannya itu adalah 100% bahagia. Jadi kemungkinan ketika minum Uncle Jamu ini 100% jadi bahagia. Dan kenapa sih yang produk ini dinamakannya Uncle Jamu? Karena setahu kita ya, di Indonesia ini kebanyakan yang menjual jamu itu adalah perempuan atau ibu-ibu. Nah, tapi di sini dibuat berbeda dari yang lain, yang dimana penjualnya adalah laki-laki. Sehingga kalau misalkan ada perempuan yang mau beli, mungkin 100% jadi bahagia. Dan juga remaja-remaja yang mau beli 100% jadi bahagia karena tubuhnya menjadi sehat dan bugar kembali. Itu sih. Kita lanjut ke pendahuluan ya. Menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2013, di sini sekitar 60% penduduk Indonesia yang berumur lebih dari 15 tahun itu pernah minum jamu. Selain itu, 95% dari mereka yang minum jamu merasakan manfaatnya. 95% merasakan manfaatnya. Lalu pengobatan tradisional dengan ramuan atau jamu juga dikonsumsi oleh sekitar 30% rumah tangga di Indonesia. Nah, dari sini kita juga dapat menyimpulkan juga ya bahwa jamu ini seperti sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia. Bener nggak sih? Uh, Kayak jamu ini sudah menjadi bagian dari pengobatan tradisional Indonesia sejak dahulu. Bahkan ketika sakit, banyak yang menjadikan jamu sebagai pendamping pengobatan yang diberikan oleh dokter atau sebagai pengobatan utama. Ya. Dan lanjut ya, apa itu sih Uncle Jamu? Nah, apa itu Uncle Jamu? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, mungkin yang kita tahu kan hanya minuman kesehatan ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sebuah perencanaan usaha menjual minuman kesehatan yang memiliki pertimbangan lebih akan kesegaran dan kebersihan serta terutama khasiat, warna, rasa, keragaman, dan yang paling menarik nih, ada isi jelly boba yang modern yang saat ini mungkin remaja-remaja sering membeli minuman boba ya. Nah, sekarang dipadukan dengan jamu supaya selaras juga sama kesehatan kita ya. Sehingga juga anak muda ataupun orang tua itu tidak mudah bosan untuk mengkonsumsi pada saat kondisi lelah. Jadi kebanyakan kan kalangan masyarakat itu bosan mengkonsumsi jamu karena ya itu aja tampilannya. Nah, di sini dibikin yang berbeda. Ya mungkin tadinya ada rasa pahit-pahitnya, nah sekarang diobati dengan ada rasa sedikit manis-manisnya. Jelly boba itu. Ya. Nah, kita lanjut nih. Apa ada potensi bisnisnya nih untuk masalah jamu ini? Sebenarnya peluang keberhasilan Uncle Jamu ini cukup terbuka lebar ya. Kita lanjut. Nah, benar kan? Cukup terbuka lebar. Hal ini karena tren jamu dapat berkembang semakin pesat terhadap anak muda dan inovasi yang ada. Dan kebutuhan akan meningkatkan kesehatan itu juga semakin meningkat kan ya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini mungkin membuat peluang bisnis minuman kesehatan ini seperti jamu ini cukup menjanjikan kalau menurut saya sih ya.
Jadi potensi bisnisnya sangat besar sekali sih. Lalu di sini kita lanjut ke analisis SWOT. Itu adalah gambaran umum usahanya ya. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. Nah, di sini saya tuliskan singkat, dan yang pengaruh besarnya adalah produknya unik, dengan harganya pun terjangkau ya, dan pastinya ada standarisasi resep juga. Dari situ pun sudah tergambarkan semuanya sih. Jadi produk menarik udah pasti, desainnya, kemasannya juga pasti menarik, dan pelayanannya pun juga pasti menarik, karena juga Uncle Jamu ini kan yang menjual laki-laki ya, bukan perempuan lagi. Nah, lalu kita lanjut ke weakness, kelemahan kita. Di sini yang paling pengaruh adalah daya simpannya relatif tidak lama sih. Ya. Namun ada lagi nih, seperti jaringan distribusi kita belum maksimal. Karena apa? Karena di sini kan kita baru ingin membangun sebuah usaha ya. Jadi mulai dari nol. Tidak mungkin kita mulai dari nol, jaringan distribusi kita sudah maksimal, sudah banyak banget sampai sana. Pastinya belum maksimal, dan kita selama proses itu ya pastinya ada usaha juga untuk membangun jaringan distribusi. Dan juga lalu mungkin kelemahan lagi itu belum mampu memproduksi dalam jumlah banyak ya. Karena kan ketahanan kualitas produk ini kan hanya bisa sampai 3 sampai 4 hari aja. Dan juga lanjut ke opportunities, yaitu peluang. Peluang utama saat ini menurut saya adalah masa pandemi, yang dimana pola pikir masyarakat adalah menjaga kekebalan tubuh. Benar kan ya? Sekarang di mana-mana pasti beli vitamin, sehingga vitamin di apotek itu sampai pernah habis. Nah, jamu ini ada solusinya sih menurut saya, alternatif dari vitamin tersebut secara tradisional ya. Dan juga mungkin munculnya peralatan modern di saat ini itu memudahkan kita untuk pengolahan produknya lagi. Apalagi sekarang teknologi semakin maju. Jadi juga peluang dalam memasarkannya pun semakin luas. Jadi jangkauan pemasaran ini bisa kita bangun secara luas lagi. Dan kita juga dapat memanfaatkan bahan baku yang segar untuk keberagaman jamu sih. Jamu yang bermacam-macam seperti beras kencur, jahe. Nah, itu nanti kita bikin modern. Jadi nggak semua persepsi itu menjadi kuno ya. Lalu lanjut lagi ke treats. Treats itu adalah ancaman. Ancaman yang paling besar pastinya dalam memulai sebuah usaha adalah adanya pesaing usaha yang lebih besar di pasaran. Misalkan nih pastinya sih udah ada yang menjual jamu lebih lebih dahulu, dan pasti relasinya mereka itu lebih banyak dari kita. Nah, sedangkan kita baru mulai dari nol. Nah, itu mungkin ancaman dari kita sih. Antara kita kalah saing atau mungkin kita bisa survive bareng-bareng. Itu sih. Dan ditambah lagi kan selera konsumen kini kan dinamis sekali ya. Jadi kadang mut-mutan mau beli jamu, kadang enggak. Dan juga peniruan produk juga salah satu ancaman juga sih ya. Karena kan kita tidak bisa menjamin 100%, kita nggak bisa monitoring 100% di Indonesia ini nggak ada yang meniru produk kita gitu. Karena kan kita bukan robot yang bisa memantau semuanya gitu. Kita hanya sedikit manusia. Tapi kalau misalkan memang ada peniruan produk itu nggak masalah, karena akhir-akhirnya juga bakal ketahuan siapa yang pendiri sebenarnya, yang menciptakan sebenarnya. Karena yang menciptakan sebenarnya itu mungkin akan memunculkan inovasi-inovasi baru lagi, mungkin bisa jadi. Ya. Nah, lalu untuk mengantisipasi SWOT ini, kita menggunakan strategi SO, yaitu memanfaatkan atau menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi kita gunakan kekuatan kita untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, peluang yang ada, yaitu dengan 3 cara ini: menciptakan inovasi-inovasi baru, membuat harga menjadi terjangkau dari yang lainnya, dan juga
memperluas jaringan relasi sih dengan memanfaatkan teknologi ini. Ya, lanjut. Apa ada risiko usaha yang berat? Risiko usaha. Kalau menurut saya ketika memulai sesuatu hal pastinya ada resiko walaupun sekecil apapun resiko. Nah, tapi tugas kita adalah meminimalisir resiko itu dan juga pastinya ada solusi untuk menutupi resiko itu kembali. Seperti itu. Nah, resiko ini apa aja sih? Nah, yang pertama, nah ini ada 6 nih. Yang pertama adalah risiko kalah saing. Karena kan persaingan sangat ketat sekali apalagi sekarang era modern. Lalu yang kedua, harga bahan baku tidak stabil. Lalu kesalahan kru yang tidak jujur, terutama yang bagian keuangan sih ini sangat sensitif sekali. Karena kan perusahaan-perusahaan baru atau mungkin usaha baru ini suka ada orang oknum yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jadi mereka manis di depan kita, ternyata tiba-tiba ada kesalahan yang janggal yang ternyata dia pelakunya. Seperti itu. Dan lalu yang keempat, gagal dalam produksi. Nah, karena kita awal-awal ya, jadi mungkin kurang terlatih. Ya, jadi ada kemungkinan juga buat gagal sih dalam produksi pertengahan. Contohnya nih, kurang manis atau kurang garam atau ya pokoknya tidak sesuai ekspektasi lah. Tapi itu masih bisa diperbaiki. Lalu yang kelima ada bahan baku tidak tahan lama. Ya, memang sekitar 3 sampai 4 hari sih untuk bahan baku tidak tahan lama ini. Karena kan memang semuanya tidak ada yang abadi ya di dunia ini. Dan juga lalu keenam itu minuman jamu tidak habis terjual. Maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya kalau misalkan produk yang kita jual minuman jamu ini tidak habis terjual, mau kita kemanakan? Itu resiko juga sih. Ibaratkan pahitnya barangnya tidak laku lah seperti itu. Nah, di sini ada antisipasi resiko usaha dari yang sebelumnya. Yang pertama, tadi kan ada resiko kalah saing. Nah, antisipasinya adalah menumbuhkan inovasi-inovasi baru yang dimana membuat kita terlihat berbeda dari yang lainnya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah evaluasi pembelian dengan harga-harga terjangkau. Namun kualitas minuman juga harus tetap terjaga. Lalu yang ketiga, menetapkan SOP kinerja. Nah, supaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini menjadi terarah gitu loh. Dan kita juga pastinya menyampaikan inovasi atau menyampaikan motivasi setiap harinya supaya mindset dia selalu positif. Dan juga kalau misalkan tadi gagal dalam produksi, kemungkinannya kita bisa mengadakan pelatihan setiap pekan. Jadi kita berlatih terus dalam membuat dan bereksperimen terus sehingga menjadi lebih terlatih lagi dalam suatu masalah kegagalan ini. Lalu nomor 5, menyediakan kulkas atau freezer. Ini penting sekali untuk menyimpan bahan-bahan baku. Ya, supaya tidak ya seenggaknya bisa bertahan lebih lama lah dari biasanya. Dan juga nah tadi kan ada minuman jamu tidak habis terjual atau tidak laku. Mungkin itu bisa kita memberikan kepada guru kita secara cuma-cuma atau mungkin kita bisa sumbangkan ya kepada yang membutuhkan lagi. Karena kan minuman ini kan sangat bermanfaat sekali. Nah, lalu di sini ada sedikit kutipan ya dari Bob Sadino, Bapak Bob Sadino. Di sini keberhasilan itu adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak segunung kegagalan. Maka kalau mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Ini cukup menginspirasi sih. Jadi ibaratkan memang seperti gunung dan isinya itu memang kegagalan. Seperti kayak kita mendaki gunung sampai ujung, memang benar di puncak itu adalah suatu keberhasilan dan itu sebuah titik kecil saja. Yang terlihat pastinya sebuah kegagalan yang banyak itu. Ini cukup menginspirasi saya sih. Lalu di sini ada strategi pemasaran. Yang kita tahu strategi pemasaran adalah segmenting, targeting, positioning. Ya, segmenting di sini ada 4 ya pastinya, demografis,
geografis, psikografis, dan kebiasaan perilaku. Ya. Di sini pertamanya kita jelaskan tentang segmenting dulu ya. Secara demografis di sini walaupun banyak asumsi jamu adalah minuman kuno dan rasanya pahit, serta yang suka hanya orang tuanya saja, maksudnya orang tua saja lah biasanya orang melihatnya itu. Jadi produk jamu ini kami tawarkan menarik agar remaja-remaja dapat tertarik juga mengkonsumsi jamu ini karena ada tambahan jelly boba itu yang sebagai pemanis dalamnya. Lalu dalam segi geografis, produk ini akan dijual di perkotaan sih dengan membuka kedai atau kafe sederhana. Namun juga kami akan melakukan penjualan secara online juga sih pastinya. Dan juga agar produk kami ini terkenal tidak hanya di sekitar wilayah ini saja. Jadi pastinya proses itu nggak hanya stuck di situ-situ aja sih. Pastinya kita mengharapkan besar untuk bisa keluar dari kota ini, terkenal lah ibaratkan. Lalu psikografis itu, secara psikografis produk kami yang ditawarkan ini membuka pola pikir sih untuk lebih sebagai pencegah daripada obat kesehatan, sehingga sangat cocok untuk orang tua yang ingin menjaga kesehatannya, karyawan dan karyawati yang ingin tetap stabil tenaganya, terus juga remaja juga nggak kalah juga ya untuk menjaga kesehatannya juga dalam jangka waktu panjang. Lalu kebiasaan perilaku. Nah, di sini mungkin produk kami memiliki pertimbangan ya yang lebih akan kesegaran seperti yang tadi dijelaskan. Karena juga di sini perilaku konsumen itu terkadang suka gengsi sih dalam membeli sesuatu. Jadi mungkin kita buat kebiasaan ini menjadi bisalah kita mengambil hatinya seperti itu dengan mungkin khasiatnya atau mungkin desain yang elegan, menarik, atau mungkin seperti produk isi jelly boba itu mungkin ya. Dan mungkin nanti ada inovasi-inovasi baru pastinya. Dan lanjut ke targeting utama kita itu tetap menonjol sih pada orang yang sudah menikah, kayak pria atau wanita. Tapi bisa dinikmati ke semua kalangan juga sih. Dan juga terutama juga remaja ya, remaja pria dan wanita. Karena kan tadi kan kita membuat desain yang menjadi modern adalah tujuannya supaya remaja ini juga tertarik juga. Jadi nggak hanya orang tua saja. Seperti itu. Lalu lanjut ke positioning. Nah, kita tahu citra jamu yang hanya dikonsumsi orang-orang pinggiran atau orang tua atau berasa pahit dan kuno. Itu citra jamu ini harus dihilangkan sih dengan inovasi dan kreasi produk jamu hingga bisa bersaing di tingkat internasional. Nah, supaya jamu yang disebut tradisional ini dapat diterima dengan baik di kalangan remaja, hal pertama yang harus diperhatikan adalah cara memasarkannya sih. Bila kemasan jamu tradisional terlalu tua dan kuno, selalu sudah pasti susah diterima sama anak-anak muda. Jadi menurut kami ya, mungkin dengan mengemas jamu tradisional ke dalam kemasan yang bisa dibawa-bawa, seperti saat para remaja membeli minuman ke kedai kopi mungkin ya. Nah, itu dapat menambah daya tarik sih mungkin. Ditambah lagi kan rasanya modern juga ya dan unik. Gitu sih. Jadi kemungkinan tidak akan kalah saing lagi sama yang lain. Nah, itu untuk strategi pemasaran. Lalu kita masuk ke bauran pemasaran, yaitu ada 4P, yaitu produk, price, promosi, place. Nah, sini produk. Poin utamanya adalah di sini adalah minuman kesehatan bermerek Uncle Jamu yang memiliki pertimbangan lebih akan kesegaran dan kebersihan, serta terutama khasiat, warna, rasa, keragaman, dan yang paling menarik adalah isi jelly boba ini. Sehingga anak muda ataupun orang tua tidak mudah bosan untuk mengkonsumsi pada saat kondisi lelah. Lalu lanjut ke harga ini sangat terjangkau ya. Jadi kalau misalkan biasa-biasa aja nih tanpa boba itu 10.000.
Tapi kalau misalkan ingin ditambahkan boba, tambah 2.000 saja, jadi 12.000. Karena kan kita tidak tahu ya selera orang itu bagaimana. Kadang orang yang nggak mau boba tapi masa kita paksain pakai boba. Saya nggak mau pakai boba nih. Enggak ibu, jangan. Ibu pakai boba aja ya, nggak apa-apa ya. Soalnya harganya 12.000, nggak bisa kalau nggak pakai boba. Nggak mungkin kan kayak gitu. Nah, jadi kita pisahkan di sini dalam gua. 10.000 itu nggak pakai boba, 12.000 pakai boba. Dan lalu promosi, lanjut ke promosi, kita ada 3 sih. Yang pertama jaringan sosial, kita promosikan lewat Instagram, WA, dan juga pastinya memberi penilaian produk atau testimoni juga ya via sosial media itu. Lalu brosur nanti akan dibagikan secara offline di daerah sekitar lokasi yang kita tempatin itu. Dan juga personal selling seperti saya menawarkan kepada orang tua saya, kerabat saya, atau mungkin kru saya juga saya arahkan untuk mengenalkan kepada keluarganya juga, atau kerabatnya, atau masyarakat terdekat. Lalu tempatnya di mana sih? Tempatnya itu di Jakarta Selatan, daerah Jalan Sisinga Mangaraja, Kebayoran Baru, di belakang Universitas Al-Azhar Indonesia, yang dimana juga di sebelahnya ada sekolah Al-Azhar juga ya, SD, TK, SMP, SMA. Nah, itu menjadi peluang sih. Kadang kan ada orang tua yang mengantarkan anaknya sekolah, mungkin melihat produk kita menjadi ya minum minum jamu dulu lah pagi-pagi seperti itu. Kadang juga yang kuliah capek, minum jamu dulu yang segar-segar seperti itu sih. Uh, Lalu lanjut. Nah, ini modal awal kita adalah 10 juta. 10 juta ini dari mana sih? Sumber dananya dari mana? Nah, yang pertama 5 juta itu dari bantuan modal ya. Bantuan modal dari program kampus Universitas Al-Azhar. Yang dimana di situ ada yang namanya Tajir UAI. Nah, mungkin di situ akan mendapatkan bantuan modal sih. Sekitar 5 juta. Dan modal pribadi juga ada sekitar 5 juta juga. Jadi di sini kita 50%, 50%, 50-50, yang dimana juga nanti kita kasih feedback kepada pemberi bantuan modal ini. Nah, omset per bulan itu berapa? Nah, di sini kita langsung aja nih lihat laporannya. Nah, tadi kan ada modal ya. Modal kita 10 juta. Nah, itu alokasinya kemana aja? Yang pertama ke peralatan. Itu ada pastinya ada pot 3 juta, freezer, blender, pisau, alat parutan, dimana totalnya peralatan ini 4.725.000. Lalu kita ke operasional, itu ada aneka bahan baku yang dimana tidak sedikit pasti ya waktu di awal-awal 4 juta. Lalu sewa tempat 600.000, listrik, air, transportasi, biaya lain-lain, totalnya 5.275.000, yang dimana ditotalkan keduanya ini adalah 10 juta ya. Dan perkiraan rata-rata omset harian itu adalah 300.000, dimana omset bulanannya adalah 300.000 dikali 30 hari sama dengan 9 juta ya. Dan laba bersihnya mungkin kita kurangi sama operasional sehari-hari, ya mungkin nggak sehari-hari juga mungkin ya, 5.275.000, jadi sekitar segini lah laba bersihnya. Bisa lebih juga ya, tapi tergantung juga kalau misalkan omset harian kita tidak mencapai target mungkin bisa kurang. Tapi mungkin ini patokannya atau indikator atau KPI, Key Performance Indicator. Baik, mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan ya. Oh ya, satu lagi, Angkal Jamu ini waktu operasionalnya itu 6 hari ya dalam seminggu. Jadi Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore, Sabtu itu jam 9 sampai jam 6 karena malam minggu banyak yang keluarnya lebih lama, mainnya lebih lama keluar. Lalu minggunya kita libur. Kita juga butuh istirahat. Itu paparan dari presentasi usaha yang ingin kami luncurkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.